Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang saya hormati dan Bapak cintai siswa-siswi MTSN 5 Lebak, terutama khususnya kelas 9 yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa bersilaturahmi, bisa bertatap muka dengan kalian melalui video singkat ini, karena pada hari ini, hari Senin, kita akan mengupas materi tentang materi pelajaran akidah akhlak, yang mana pada hari yang lalu Bapak sudah share materi akidah akhlak melalui buku digital yang kalian mungkin sudah baca. Ada yang belum baca, tolong segera dibaca karena ini instruksi dari pemerintah bahwa pembelajaran untuk pada saat pandemi corona kita melakukan pembelajaran daring, luring, dan on the spot. Nanti pada hari ini Bapak akan merefleksikan materi pembelajaran akidah akhlak. Ada beberapa bab. Yang pertama mungkin bab yang pertama yaitu iman kepada hari akhir. Mungkin kalian sudah membaca materi yang Bapak sudah share di buku digital, karena kalian kan sudah mengupload semua di HP, di grup Bapak sudah mengupload, mungkin kalian sudah membaca. Ini refleksi tentang materi akidah akhlak pada hari ini, yaitu kita akan bahas bab 1. Di kompetensi dasar kali ini yaitu meyakini akan adanya hari akhir, bahwa di KD ini meyakini. Yang kedua, memahami pengertian beriman kepada hari akhir. Perlu kita ketahui iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang kelima, seperti disampaikan di dalam dalil amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairi min syarrihi. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari akhir, dan terakhir iman kepada qada dan qadar. Untuk semester 1 ini kita akan bahas tentang iman kepada hari akhir. Kenapa disebut hari akhir? Allah menciptakan makhluk. Makhluk itu bukan manusia saja. Makhluk itu yang diciptakan oleh Allah berupa makhluk manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya dua Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah. Apakah makhluk-makhluk lain disyariatkan ibadah, dibolehkan? Seperti jin boleh beribadah, malaikat juga selalu beribadah kepada Allah. Makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah, baik makhluk yang bernyawa ataupun makhluk yang tidak bernyawa, pasti ada akhirnya. Jadi Allah menciptakan alam semesta. Dari alam semesta beserta isinya, manusia, jin, malaikat, binatang, pohon, tumbuh-tumbuhan, air, bulan, bintang, seluruh alam semesta yang ada di alam semesta ini, yaitu ciptaan Allah, makhluk yang bernyawa dan makhluk yang tidak bernyawa. Nah, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah ini pasti ada akhirnya, baik yang bernyawa ataupun yang tidak bernyawa. Allah akan mematikan manusia yang bernyawa, binatang yang bernyawa, termasuk malaikat pun akan dimatikan. Itu namanya yaumil akhir. Kapan datangnya yaumil akhir? Ada tanda-tanda yaumil akhir. Kita akan bahas di bab di materi selanjutnya, ada tanda-tanda yaumil akhir.
bahwa hari akhir ini pasti akan datang, bahwa maka kita perlu meyakini akan datang, yakin pasti akan datang. Contoh, tanda-tanda hari kiamat, hari akhir. Kiamat-kiamat itu kan hari akhir. Ada kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat kubro seperti orang yang dicabut nyawa itu termasuk kiamat. Itu pertanda hari. Pertanda hari berakhirnya kehidupan di alam dunia. Bahwa Allah menciptakan alam semesta seperti dunia, dan nanti alam akhirat yang belum kita lihat sebagai manusia yang belum pernah melihat bagaimana alam akhirat seperti apa. Seperti ada yaumil kubur, ya, alam kubur, alam barzah, ya, itu sama alam kubur. Yaumul has, yaumul as, yaumul mijan, terus apa lagi? Ada surga, ada neraka, itu semua alam. Nah, alam yang terlihat di alam semesta ini akan semua dihancurkan nanti kita kembali kepada yaumil akhir. Alam akhir, maka Allah akan menghancurkan di hari kiamat nanti. Semua alam semesta ini dihancurkan, di bumi ratakan. Gunung akan dihancurkan, gunung akan diletuskan. Air akan ditumpahkan semuanya. Manusia bagaikan laron berterbangan. Itu tanda-tanda hari akhir. Kalau kita berbicara hari akhir, mungkin rasa takut kita. Maka ketakutan ini perlu kita meningkatkan keimanan, keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, bahwa manusia hidup di alam dunia ini hanya sementara. Mana alam yang misalkan terakhir, yaitu alam akhirat. Ada nanti dua pilihan antara surga dan neraka. Kita akan bahas. Ini gambaran kenapa kita penting mempercayai dan meyakini hari akhir. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan banyak penjelasan dalam Al-Quran. Wasaat, bahwa akan datang, wasaatul yaumil akhir, bahwa akan datang hari kiamat, hari akhir, di mana kehidupan di alam dunia ini akan habis, akan hancur dan akan berakhir. Nah, anak-anakku sekalian, gambaran materi tentang yaumil akhir ini perlu kalian ketahui bahwa setelah kita mati, kita akan hidup kembali. Nanti di hari akhir nanti kita akan digiring di padang mahsyar. Setelah kita dibangkitkan di alam barzah, nanti kita akan digiring di padang mahsyar. Disitulah pertanggungjawaban amal kita. Mana amal yang baik, mana amal yang buruk akan diperlihatkan nanti di padang mahsyar. Itulah gambaran sekilas refleksi tentang kegiatan pembelajaran daring materi akidah akhlak semester 1, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Sedikit gambaran yang mudah-mudahan kalian bisa cermati dan bisa pahami apa yang Bapak sampaikan tadi di video, dan tolong video ini dicermati dan dipahami. Nanti tugas-tugas kalian nanti menyusul. Untuk itu lebih giatlah belajar di rumah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan apapun. Dan salam hormat dari Bapak untuk keluarga kalian. Dan Bapak minta arahan kepada keluarga kalian, tolong sampaikan, bimbing dan arahkan kalian dalam belajar jarak jauh ini, belajar daring ini, karena selama pemerintah belum menetapkan kita aman dari COVID-19, maka kita akan selalu belajar di rumah. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.